Sebuah film karya Joko Anwar satu ini mengisahkan tentang pengalaman mistis sebuah keluarga yang berhubungan dengan iblis. Teror bermula saat sang ibu yang berprofesi sebagai penyanyi mengalami jatuh sakit dan harus tinggal di sebuah rumah yang jauh dari kota. Kesulitan ekonomi menambah kengerian yang harus dihadapi keluarga itu. Apa yang sebenarnya disembunyikan selama ini? Berikut ceritanya. Kisah diawali dari Rini, seorang mahasiswi yang terpaksa berhenti kuliah karena keterbatasan ekonomi. Waktu itu, Rini meminta royalti pada perusahaan rekaman ibunya dahulu yang menaunginya. Sayangnya, semua royalti sudah dibayarkan penuh dan penjualan dari lagu Bumawarti tak begitu bagus. Perusahaan juga hanya bisa memberi sedikit bantuan guna meringankan keluarga Rini. Dengan raut wajah yang kecewa, Rini pun kembali pulang ke rumah yang berada di dalam hutan dan dekat dengan pekuburan. Segera, Rini mendatangi ayahnya dan mengabarkan hasil dari permintaan royalti. Ia memberitahukan kalau mereka sudah tidak mendapat royalti dari lagu. Selain itu, Rini juga merasa kesal terhadap ayahnya yang sudah menggadaikan rumah ketika ibunya sakit. Menurutnya, rumah itu lebih baik dijual dan mereka bisa pindah ke tempat yang lebih kecil. Karena untuk menembus rumah akan sangat sulit. Sayangnya, sang ayah punya pendapat lain di mana ia terpaksa menggadaikan rumah karena dulu sudah tak punya uang lagi untuk pengobatan istrinya. Selain itu, menjual rumah tidak bisa secepat yang mereka kira. Suara lonceng dari kamar Ibu Mawarti terdengar. Ayah meminta Rini untuk mengecek keadaan ibunya. Segera, Rini menghampiri Bondi dan Ian. Rini menyuruh adiknya untuk melihat ibu mereka, namun Bondi justru terlihat ketakutan. Ia menanyakan kenapa ibu mereka tidak dirawat di rumah sakit saja. Rini lantas menjawab kalau mereka sudah tak punya uang lagi. Jadi ia menyuruh adik-adiknya untuk membantu ayah mereka merawat sang ibu. Rini segera menuju ke kamar ibunya yang berada di lantai 2. Bu Mawarni terlihat membunyikan lonceng pertanda butuh bantuan. Rini menanyakan apa yang diinginkan oleh ibunya, namun tiba-tiba Bu Mawarni dengan wajah pucat ketakutan melihat ke arah langit-langit. Rini mencoba menenangkan ibunya dan terlihat tak ada apa-apa di sana. Ia pun membereskan piring kotor dan segera kembali ke lantai bawah. Malam harinya, sembari menunggu Tony pulang, sang ayah mendengarkan lagu dari istrinya. Tony yang pulang larut malam segera menyerahkan kunci motor miliknya karena motor tersebut terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sang ayah meminta maaf pada anaknya, namun untungnya Tony mengerti dengan keadaan perekonomian yang terjadi pada keluarganya. Sementara itu, di dapur, Bondi menceritakan pada kakaknya jika menurut guru agama di sekolah, orang yang sudah meninggal dan dikubur, maka setelah 40 langkah ketika para peziarah meninggalkan kuburan tersebut, mayat yang ada di dalamnya bisa bangkit kembali. Rini tak menanggapi serius perkataan adiknya tersebut. Ian datang meminta kepada Rini untuk dibukakan penyedap masakan. Namun Rini tak memperbolehkan Ian memakan itu dan menakutinya dengan mengatakan kalau kebanyakan micin maka akan membuat gigi tumbuh tak karuan. Ian yang mendengar hal itu lari ketakutan, sementara Tony masuk ke dalam dengan membawa sebuah rendang. Ia telah menjual jam tangan miliknya dan menukarnya dengan sebuah rendang untuk makan malam. Rini yang mengetahui adiknya menjual jam tangan mencoba memperingatkan untuk tidak menjual semua barang-barang yang ia punya. Suara lonceng kembali terdengar. Tony menanyakan apakah ibunya sudah disisir sebelum malam. Ia pun bergegas naik ke atas untuk melihat keadaan sang ibu. Tony segera menyisir rambut ibunya, namun banyak sekali rambut yang rontok. Tiba-tiba jendela terbuka dengan sendirinya disertai dengan angin kencang.
Tony segera menutup jendela itu dan ketika berbalik, sang ibu menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Tony yang terkejut hanya mengatakan kalau dirinya akan membelikan obat anti rontok dan segera pergi meninggalkan kamar itu. Malam harinya sang ayah menghampiri kamar istrinya. Ia mencoba menenangkan Mawarti dan berusaha untuk menguatkannya. Ketika malam semakin larut, Rini terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara dari kamar ibunya dan berusaha untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata sang ibu sudah berdiri di depan jendela menghadap ke arah luar. Rini bergegas menghampiri ibunya dan ketika ia menyentuh punggung sang ibu, Rini dikejutkan dengan suara lonceng ibunya yang ternyata sosok ibu ada di atas ranjang. Rini yang kebingungan mencoba untuk tenang dan ketika sosok ibu yang dilihatnya balik badan, Rini terbangun dari mimpi burungnya. Ia pun segera pergi menuju ke kamar sang ibu dan terlihat Ibu Mawarni berdiri di depan jendela. Rini mencoba menyentuh ibunya dan ketika sang ibu balik badan, wajahnya pucat lalu terjatuh. Rini berteriak memanggil ayahnya dan sang ibu dinyatakan meninggal. Ia dan adik-adiknya sangat bersedih mengetahui kenyataan tersebut. Hari berikutnya, Bu Mawarni dikebumikan di kuburan belakang rumah. Sang ayah berterima kasih pada Pak Ustadz atas bantuannya mengubur jasad sang istri. Rini didekati oleh pemuda anak dari Pak Ustadz yang bernama Hendra. Hendra menawarkan bantuan apa saja untuk meringankan beban Rini. Sementara Bondi masih percaya dengan perkataan guru di mana ketika mayat ditinggal 40 langkah maka akan bangkit kembali. Rini yang mendengar hal itu pun mulai kesal dan meninggalkan Bondi sendiri di kuburan. Malam harinya acara tahlil digelar untuk mendoakan mendiang Mawarni. Ketika malam semakin larut, Bondi ketakutan tidur sendiri dan meminta sang adik untuk menemaninya tidur bersama. Sayangnya, Ian justru mengejek Bondi yang terlihat ketakutan. Sang ayah juga pamit kepada Rini dan Tony karena ia harus pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Rini dan Tony sedikit keberatan dengan hal itu, namun sayangnya mereka tidak punya pilihan lain. Sang ayah pun berjanji untuk segera kembali secepat mungkin. Bondi yang tidak bisa tidur berdiri melihat ke arah kuburan belakang rumah. Ia melihat sosok manusia dengan senter yang berkeliling di kuburan. Sementara Tony, ia mendengarkan radio sebagai pengantar tidur. Samar-samar, Tony mendengar suara lonceng milik ibunya yang berbunyi. Perlahan, Tony menuju ke kamar bekas ibunya dan ketika ia menyalakan lampu, lonceng terlihat terjatuh dengan sendirinya. Mengetahui hal tak biasa itu, Tony yang ketakutan bergegas berlari kembali ke kamarnya. Pagi harinya, Tony berpamitan pergi ke sekolah. Ia memberikan mainan kamera pada Bondi yang hari itu izin tidak masuk. Sementara Rini mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ketika ia berada di sumur, samar-samar Rini mendengar suara mengerikan sementara Bondi yang bermain dengan kameranya melihat sosok ibunya dengan tampilan yang mengejutkan. Ketika malam kembali tiba, Tony yang hendak tidur dengan mendengarkan radio terbangun karena channel radio berubah dengan sendirinya. Ia mencoba mengganti terus channel radio itu hingga tiba-tiba ia menemukan sisir milik ibunya dan terlihat penampakan mendiang ibu yang berdiri membelakanginya. Segera Tony menyalakan lampu dan sosok itu menghilang secara misterius. Di tempat lain, Ian yang kebelet kencing meminta kakaknya untuk mengantar ke kamar mandi. Namun Bondi menolak dan terpaksa Ian pergi sendiri. Ketika Ian kencing, Bondi menyusul secara tiba-tiba. Mereka berdua pun masuk perlahan ke dalam rumah dan Ian ketakutan melihat foto mendiang sang ibu yang terpampang di dinding. Bondi lekas mencari selimut untuk menutup foto tersebut dan ketika selimut dilempar,
Kain itu membentuk sosok manusia dan mengejutkan Bondi dan Ian. Rini pun terbangun dan menghampiri kedua adiknya. Selimut terlihat sudah menutupi foto mendiang Mawarni. Siang harinya, Tony mengubur lonceng dan sisir di kuburan ibunya. Sementara Hendra, anak Pak Ustadz, menceritakan kejadian aneh saat ia mengubur ibu Mawarni. Hendra melihat sosok yang mirip seperti ibunya Rini. Bahkan sosok itu muncul di rumah Rini setelah beberapa hari ibu Mawarni meninggal. Hendra menyarankan Rini dan keluarga untuk segera pindah. Namun sayangnya Rini belum mau dan ia akan terus di rumah itu sampai ayah mereka kembali. Rini yang kembali ke rumah segera mencari neneknya. Tiba-tiba teriak menuju ke arah sumur, yang ternyata nenek meninggal tenggelam dalam sumur itu. Segera acara pemakaman digelar. Bondi yang syok melihat nenek meninggal menjadi demam. Hari berikutnya ketika Rini mengembalikan kursi roda ke kamar neneknya, ia menemukan sebuah surat yang belum sempat terkirim. Segera Rini menemui Hendra dan memintanya untuk mengantarkan ke alamat surat tersebut. Mereka sampai di sebuah rumah susun tempat orang tua yang bernama Budiman. Rini mencoba mencari tahu maksud dari isi surat itu pada Pak Budiman. Di dalam surat tersebut, sang nenek meminta Pak Budiman untuk menyelamatkan keluarganya. Pak Budiman pun mulai menjelaskan kalau dulu ia dan nenek Rini teman sekolah. Menurutnya, nenek tidak menyetujui pernikahan ayah Rini dengan Mawarni hingga sampai pada akhirnya mereka kesulitan memiliki anak. Nenek percaya jika Mawarni meminta anak tidak pada Tuhan, melainkan pada iblis. Rini yang mendengar hal tersebut tertawa dan tidak percaya. Sebelum mereka pulang, Pak Budiman memberikan sebuah majalah mistis yang berisi tulisannya tentang sebuah sekte sesat. Malam harinya, Rini mengumpulkan semua keluarganya yang tersisa untuk makan bersama. Rini menerangkan kalau kini mereka harus selalu bersama-sama. Bondi yang masih berwajah pucat menatap adiknya dengan sebuah tatapan tajam. Ketika malam semakin larut, Ian meminta Bondi untuk mengantarkannya ke toilet. Sayangnya Bondi tidak mau dan Ian pun pergi sendiri. Namun ketika hendak masuk ke kamar mandi, muncul sosok mengerikan yang membuat Ian lari ketakutan. Pagi harinya Rini memutar piringan hitam milik ibunya. Ia menemukan ada yang aneh dengan piringan hitam itu. Terdapat suara aneh ketika piringan diputar terbalik. Ia pun tak memusingkan hal itu dan bergegas membangunkan Ian. Namun Rini kebingungan mencari Ian karena Ian tak ada di kamarnya. Ia menemukan Ian berada di dalam kotak sampah dan tidur di dalamnya. Tony mendatangi kakaknya dan menanyakan dari mana Rini mendapat majalah mistis itu. Tony menunjukkan sebuah artikel tentang sekte kesuburan pemuja setan. Menurutnya, sekte itu merupakan sekte sesat buat orang yang lama tak memiliki anak dan ingin mempunyainya. Dan sebagai gantinya, salah satu anak harus diserahkan ke sekte itu ketika umurnya 7 tahun. Dan menurutnya ibunya mengikuti sekte itu hingga yang diincar adalah Ian karena dalam 3 hari Ian akan beranjak 7 tahun. Tony juga menceritakan pengalaman ketika kecil di mana ketika ibunya mengadakan acara pasti ada segerombolan orang aneh yang tidak berbaur dengan yang lain. Untuk meyakinkan kakaknya, Tony memperlihatkan foto dari orang-orang itu. Dalam majalah itu, anak terakhir akan diambil oleh mayat hidup. Mendengar hal itu membuat Rini tertawa dan tidak percaya. Rini pun meninggalkan Tony dan membuatkan makanan untuk Ian. Ketika menyerahkan makanan pada Ian, kursi roda nenek tiba-tiba datang dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Rini segera memanggil Pak Ustadz untuk datang ke rumah.
Pak Ustadz menyarankan Rini untuk sholat dan berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari makhluk tak kasat mata. Ketika malam menjelang, Rini mencoba untuk kembali sholat. Di saat bersamaan, Ian melihat sosok nenek di atas kepala Bondi. Sementara Rini didatangi sosok yang mirip seperti ibunya. Ketika selesai sholat, sosok itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Segera Rini mengajak semua adiknya mengungsi ke rumah Pak Ustadz. Pagi harinya, Rini, Tony, dan Hendra saling berdiskusi tentang sosok apa yang mengganggu mereka. Tony mengatakan kalau menurut tulisan Pak Budiman, mereka tidak bisa mengalahkan makhluk itu, namun bisa melanggar peraturannya, yaitu dengan bersatu dan tidak melupakan salah satu di antaranya. Selain itu, Tony juga mengatakan jika orang yang ikut sekte itu hamil bukan dari suaminya, melainkan dari para anggota sekte tersebut. Hal itu membuat Tony berpikir kenapa wajah kakak dan adiknya tak ada yang mirip. Hendra tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Budiman yang mengatakan ada suatu hal yang penting. Segera ia pergi ke rusun Pak Budiman memberikan secari kertas tentang tulisannya yang terakhir. Entah apa yang dikatakan Pak Budiman, namun Hendra tampak terkejut dan segera buru-buru pulang. Namun naasnya ada seseorang yang mengejutkan Hendra di jalan dan membuatnya kecelakaan terlindas truk. Hendra pulang dengan keadaan meninggal dunia. Rini menemukan secari kertas dari Pak Budiman yang terjatuh. Segera Hendra dikuburkan di kuburan belakang rumah Rini. Pak Ustadz sangat terpukul dengan hal tersebut, bahkan ia tak mau berbicara dengan Rini dan adik-adiknya. Ketika malam semakin larut, Rini mendapat gangguan yang mengerikan. Tangannya ditarik oleh sosok makhluk astral dari luar rumah. Pak Ustadz yang melihat kejadian itu hanya terdiam dan tutup mata. Rini dan adik-adiknya bergegas menuju ke pintu dan di saat yang bersamaan, ayah mereka telah kembali. Mereka segera pulang ke rumah dan ayah mengatakan pada Rini jika esok hari mereka akan pindah ke rumah susun di kota. Ketika malam semakin larut, gangguan yang terjadi terus berdatangan. Ian yang sedang kencing ditemani Tony terjebak di dalam kamar mandi. Segera sang ayah datang dan melompat ke dalam sumur. Ia mencari Ian dalam sumur itu. Setelah Ian ketemu, muncul sosok makhluk dari dalam sumur. Di luar rumah, beberapa orang datang dengan payung hitam. Rini segera menutup pintu, namun gangguan semakin intens. Kursi roda nenek bergerak dengan sendirinya hingga mereka terpisah satu sama lain. Ian ditarik oleh sosok makhluk ke dalam sumur, sementara sang ayah meminta Mawarni agar membebaskan anak-anaknya. Bondi yang berada di dekat dengan Ian segera menyelamatkan adiknya tersebut. Sang ayah segera keluar dari rumah mengancam orang-orang itu untuk tidak mendekati keluarganya. Orang yang menggunakan payung hitam menaburkan sesuatu ke pekarangan rumah. Pagi harinya semua barang-barang dikemas dan bersiap untuk pindah. Mereka menunggu dari pagi hingga Pak Ustadz datang untuk pamitan. Rini berjalan keluar rumah dan menemukan biji merah yang tersebar di halaman rumah. Ketika malam semakin larut, mobil jemputan belum juga datang hingga akhirnya listrik mati. Mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Rini yang teringat dengan kertas ketika Hendra meninggal, dia membacanya dan menemukan tulisan Pak Budiman dan segera menghampiri Tony. Rini menjelaskan kalau sekte datang bukan mengambil anak terakhir, tapi mereka memberikan tanda untuk iblis. Menurut tulisan itu, anak terakhir merupakan titisan dari sang iblis. Tiba-tiba suara lonceng terdengar. Rini yang mengintip melihat sosok iblis yang menyerupai ibunya. Sementara Bondi melihat Ian dengan tatapan aneh dan tertawa dengan sendirinya. Ia bersembunyi di balik tempat tidur dan terlihat kaki busuk mendekatinya. Pak Ustadz yang tidur di meja bawah mendengar suara dari arah kamar mandi. Sosok pocong Hendra datang dan mengejutkannya. Di belakangnya muncul sosok pocong lain dari luar dan berusaha untuk masuk rumah. Sang ayah yang tengah tidur pulas terbangun dengan suara lonceng dan ketika mata terbuka ada sosok Mawarni dengan wajah mengerikan.
Ia segera ke kamar Rini dan mereka pun perlahan menuju ke lantai bawah. Mereka pun bertemu dengan Bondi. Selain itu, Pak Ustadz terlihat meninggal dengan tubuh berlumuran darah. Mereka bersembunyi dan melihat sosok Mawarni yang berjalan menuju keluar rumah. Segera sang ayah menyusul anaknya dan terlihat puluhan pocong yang berada di belakang Ihan. Tommy segera menyeret ayahnya masuk ke dalam rumah. Pocong-pocong itu terus berdatangan. Arwah nenek berusaha untuk menghalangi mereka. Untungnya Pak Budiman datang dan segera mengajak mereka untuk pergi. Di dalam mobil, Pak Budiman mengatakan kalau Ian bukan anak dari ayah Rini. Mereka pun segera pergi meninggalkan pocong-pocong yang masih mengejar. Setahun kemudian mereka sudah hidup di sebuah rusun di kota. Rini mendapatkan makanan dari tetangga mereka yang merupakan pasangan muda. Dan film pun berakhir. Akhir cerita yang masih menggantung. Kelanjutan dari Pengabdi Setan ada di seri keduanya. Untuk Pengabdi Setan 2017 sangat berbeda atau sama sekali tidak sama dengan yang tahun 1982. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Rini? Nantikan di seri yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.